Itu lagi di Petun Jakarta. Yang cabut ya, bukan tiga ya. Ya. Masuk di Solo, masuk di Klaten, gugat lagi di Solo untuk mobil ASMK, itu putusan ditolak, masuk lagi gugatan CLS. Jadi Pak Jokowi ini 7 kali digugat, 2 kali dilaporkan secara pidana. Dan semuanya kandas di pengadilan? Enggak, yang satu sudah diputus, yang ASMK, gugatan ditolak. Ya. Yang ya, 5 kandas, NU, yang CLS masih berjalan. Oke. Jadi intinya yang pidana pun yang di Barreskrim sudah berhenti lidik, yang Polda Jogja masih jalan. Jadi kami pun masih harus menangani LP Pak Jokowi. Bagi negara. Oke, tapi tidak ada nilai plus. Ini pribadi-pribadi. Ya. Pak Roy membuktikan dan menyatakan kerugian apa diterita secara langsung. Secara langsung. Undang-undang mengatakan begitu. Jadi secara langsung apa yang diurang kalau Pak Roy CS mantan menteri yang bermusuhan dengan perkara, maksud saya. Ya, maksudnya Prof mau memberikan tausiah kepada Mas Roy kalau udah diabolisi ya udah stop gitu. Ya, saya memberikan pandangan pada publik. Kita publik jangan terpolarisasi, ikut-ikutan. Paling tidak. Tapi kalau ada penghentian total melembong, kenapa tidak kepada perkara ini? Tapi saya ada pertanyaan karena Prof tahu ada 3 pengadilan ya. Pertama di pengadilan Jakarta Selatan atau Utara? Selatan ya, Utara kalau nggak salah, PN Jakarta Utara. Terus kemudian di pengadilan Sleman, dan satu lagi di pengadilan Solo. 3-tiganya 7 pengadilan. Bahkan 7 ya, yang saya dengar 3, tapi 7 pengadilan. Ingin kemudian membuktikan ijazah Pak Jokowi, tapi pengadilan 3-tiganya, yang saya tahu 3, kalau 7 saya nggak tahu. 3-tiganya menyatakan bahwa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana Prof menilai ini? Apalagi kalau pusat. Oh, Anda yang gugat ya? Tangani kasusnya. Boleh Anda cerita dikit? Pertama di pusat. Ini pengacara Mas Roy CS ya? Ya, semua. Jadi pertama di pusat kita ajukan gugatan ijazah palsu itu berlangsung 7 bulan. 7 bulan endingnya 3 kali hakim itu diganti. Ya, dengan proses kita minta bahwa harus sesuai HR 123 itu harus langsung ditandatangani surat kuasa oleh Jokowi. Tapi pada saat itu dia tetap menggunakan kejaksaan. Akhirnya hakim yang ketiga setelah diganti aja prosesnya, jangan presiden tapi langsung Jokowi. Dan putusannya apa waktu itu? NO itu tidak berwenang berarti? Iya, tidak punya wewenang. Tidak dapat diterima? Tidak dapat diterima dan tidak punya wewenang. Anda menggugat apa sih waktu itu ke PN Jakarta Pusat? Ijazah. Bahwa Pak Jokowi agar menunjukkan ijazahnya? Iya. Hanya sesederhana itu. Jadi 3 pengadilan ya, 3 pengadilan. Iya, itu setelah semuanya itu. NO. Bukan cuma 3, lebih. Bahkan lebih ya? Lebih. Jadi pengadilan mana aja? Dan ingat janjinya Pak Presiden. Ada apa nggak pengadilan mana aja? PN Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, terus Jogja, Solo, terus mana lagi satunya? Jadi pertama 2 di PN Pusat, gugat masuk cabut, gugat lagi masuk, satu lagi di Petun Jakarta. Yang cabut ya, bukan 3 ya. Masuk di Solo, masuk di Klaten, gugat lagi di Solo untuk mobil ASMK, itu putusan ditolak, masuk lagi gugatan CLS. Jadi Pak Jokowi ini 7 kali digugat, 2 kali dilaporkan secara pidana. Dan semuanya kandas di pengadilan? Enggak, yang satu sudah diputus, yang ASMK, gugatan ditolak. Yang 5 kandas, NU, yang CLS masih berjalan. Jadi intinya yang pidana pun yang di Barreskrim sudah berhenti lidik, yang Polda Jogja masih jalan. Jadi kami pun masih harus menangani LP Pak Jokowi. Jadi intinya mumpung ada Hakim Agung, Pak Jokowi, mohon maaf ini tidak menghormati Perma 1 2016 pasal 6 pasal 7. Maksudnya? Pada saat mediasi itu wajib hadir di pasal 6 dan pasal 7. Itu di Perma 1 2016. Berulang-ulang kita minta untuk hadir. Apa beratnya hadir? Kalau enggak bawa saja itu selembar supaya case close, selesai. Saya kira itu aja. Saya ingin pendapat dari Prof Gayus. Ini ada 7 pengadilan tadi disebutkan dan semuanya saya boleh katakan dengan bahasa awam kandas. Kalau 7 karena itu berkaitan dan kemudian tidak diterima. Kalau ketujuhnya berkaitan dengan person yang sama, objek dan subjek yang sama, ya dia bertunduk kepada apa yang diputus presiden. Dan harus dihentikan bagi semua. Kalau ada yang sudah dijatuhkan hukuman, inkrah, artinya berkekuatan hukum tetap, ya amnesti. Cuma itu saja, hak presiden untuk tidak terpolarisasi masalah ini kemana-mana. Bahkan ke internasional. 6. Yang satu kan soal mobil, lain kan? Kalau sengketanya kan sama 2 pihak ini. Oh, saya jauh katakan, dong, mobil sama ijazah.
Gini, Kelompok pengajunya sama-sama juga, Pak. perkaranya Enggak, kasusnya 6 soal ijazah. Ya kan? perkaranya Jangan boleh, dong mobil digabung sama ijazah, jangan dong. perkaranya boleh beda. Kalau yang bersengketa kemudian terpolarisasi ke semua pihak kan itu perkara dua pihak itu, mantan menteri dan mantan presiden. Itu persoalan. Tapi pertanyaan saya gini, ketika presiden Sama-sama Pak Prabowo, goibnya, SMK goib, ijazah juga goib. Pak Prabowo memberikan abolisi kepada kasus ini, apakah kasus ini akan berhenti? Saya meyakini kalau presiden menghentikan dengan izin DPR, artinya rakyat Oke. di sana itu bisa memahami dan menyetujui. Apakah kemudian polemik ini akan selesai? Saya yakin akan reda. Tidak akan reda. Ini kan masa Prof, keredaan. tidak akan reda, Prof. Ya, Saya sudah menawarkan aja beliau, yuk ketemu Pak Jokowi, ya, terus yuk bisa bicara langsung. Ngapain ketemu? Nah, ya kan sudah mulai kan? Lah iyalah. Artinya itu tidak ada yang namanya, katakanlah restoratif Bentar, justice menarik, pun bentar, tidak akan bentar. ada. Mas Andi, ini menarik. Jadi sudah ngajak untuk ketemu Pak Udah. Jokowi. Untuk apa? Oh udahlah, minta maaf aja beres ini. Minta maaf. Iya dari awal udah Atas kita minta. kesalahan apa menurut Mas Andi? Siapa yang salah kok kita suruh minta maaf? Kalau begitu kita ketemu di pengadilan, nggak ada masalah untuk itu. Ya kan kita ya apa yang ditawarkan Prof itu ya kita hormati untuk itu, ya kan? Oke. Tapi kan perlu juga ya standing point dari Pak Jokowi yang ini yang difitnah loh, ya bukan orang yang melaporkan. Masalahnya Pak Jokowi Tapi orang merasa di- dilaporkan di mana-mana. Pak Jokowi Baru sekali melaporkan, Aiman. Ini udah keringat panas dingin semua. Sebentar. Coba. Difitnahnya tuh apa? Hah? Difitnah itu kalau ijazahnya bener. Makanya kita Lah adu iya. data. Ijazahnya Kita nggak adu bener data kok kalau difitnah. itu. Satu merasa difitnah, satu tidak merasa fitnah karena merasa Loh, benar kan dua-duanya. Fitnah Anda ini kan luar biasa loh. Tidak. ini Nggak ada. hal ini harus Nenek-nenek itu semua tuh. bisa diberhentikan. Oke, gimana Prof? Gimana? Yang bisa menghentikan memang harus kepala negara dan kepala pemerintahan hari ini. Kalau yang begitu dengan izin rakyat yang ada di DPR, saya yakin mau tidak mau, suka tidak suka, paham ini akan hilang. Mau Dengan tidak mau. izin rakyat Ya DPR. untuk tidak membahas ini lagi. Tidak, untuk diputuskan tadi. Apakah abolisi ataukah amnesti bagi yang telah diputus. Iya. Kita hormati dan kita dengarkan Prof Ya, Gayus. pertanyaan sederhananya ketika kemudian sudah dilakukan abolisi, kasusnya selesai, apakah perdebatannya masih akan ada atau tidak? Saya yakin 100% perdebatannya itu akan selalu ada. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.